Kekurangan dan kelebihan teori belajar dan pembelajaran. Kelebihan prinsip belajar atau e-learning yaitu yang pertama dapat diakses dengan mudah, yang kedua waktu belajar fleksibel, yang ketiga biaya lebih terjangkau, dan yang keempat wawasan yang luas. Kekurangan prinsip belajar e-learning. Yang pertama, keterbatasan akses internet, yang kedua pemahaman terhadap materi, yang ketiga berkurangnya interaksi dengan pengajar, dan yang keempat minimnya pengawasan dalam belajar. Teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar berperan penting dalam perencanaan pembelajaran. Sebuah teori pembelajaran sebaiknya juga menyangkut suatu praktek untuk membimbing seseorang bagaimana caranya ia memperoleh pengetahuan dan keterampilan, pandangan hidup, serta pengetahuan akan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Teori behavioristik. Kelebihan yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Kekurangannya yaitu teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori kognitif. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangan teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Teori humanistik. Kelebihan teori belajar humanistik yang mampu membawa manfaat bagi setiap individunya, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta bersikap yang baik. Kekurangannya yaitu peserta didik yang tidak ada keinginan untuk memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses belajar. Peserta didik terlalu diberikan kebebasan. Teori humanisme sangat percaya diri secara alamiah dan tidak berhasil memberikan pengetahuan pada bagian buruk dari sifat asli manusia. Teori konstruktivisme. Kelebihannya yaitu melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Kekurangannya yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Teori Gestalt. Ada 5 pengaplikasian teori Gestalt dalam proses pembelajaran matematika, yaitu yang pertama insight atau pengalaman tilikan, yang kedua meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna, yang ketiga purposive behavior atau perilaku bertujuan, yang keempat love space atau prinsip ruang hidup, dan yang kelima transfer dalam belajar. Teori kecerdasan ganda. Yang pertama kelebihannya yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandangan baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Saifuddin 2006. Kekurangannya yaitu memilih kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang dari pengembangan pembelajaran massa atau klasikal. Teori belajar sosial.
Kelebihan teori belajar sosial yaitu lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Menurut Bandura, tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kekurangan teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Teori belajar Van Hel. Kelebihan kemampuan pemahaman siswa belajar lebih baik. Kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik, bersifat intrinsik dan ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Kekurangan, seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep tingkat sebelumnya yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif di setiap tingkat. Teori belajar sosiokultural Vygotsky. Kelebihan yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan potensinya melalui belajar dan berkembang. Adapun kekurangannya itu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Teori belajar sibernetik. Kelebihannya yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap, adanya keterarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Kekurangannya itu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Metode ini bisa terwujud apabila peserta didik mengolah informasi, memonitor, dan menyusun strategi mengenai segala informasi. Sekian, terima kasih dari materi saya, kekurangan dan kelebihan dari teori belajar dan pembelajaran.